Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita teruskan pelajaran kita yang selanjutnya tentang hukum tiyaroh, tiyaroh atau tatoyur. Tatoyur itu tahayul, Pak. Tatoyur itu menganggap sial sesuatu gitu loh. Ya. Ya, kalau tahayul sama nggak? Tahayul itu ya mistik. Gitu. Kalau tatoyur itu misalnya nih ada burung terbang ke kiri, oh bahaya nih, nggak usah pergi. Nah, itu tatoyur namanya. Ketimpa cecak, ada apa nih ya? Gitu kan gitu. Jadi dia mereka-reka sendiri, itu namanya tatoyur. Tatoyur menganggap sial karena sesuatu. Nah, itu kan. Tatoyur artinya menganggap sial karena sesuatu. Ahlus sunnah tidak percaya kepada tiyaroh atau tatoyur itu tadi, tatoyur ya. Tatoyur atau tiyaroh yaitu mereka bernasib sial karena sesuatu. Ya. Diambil dari kalimat zajarat at-toyr ya. Atau menerbangkan burung artinya ya. Zajarat toyr. Kemudian Ibnul Qayyim rahimahullah yang wafat tahun 741 Hijriah berkata, dahulu mereka suka menerbangkan atau melepas burung. Jika burung itu terbang ke kanan, maka mereka menamakannya dengan sanih. Ya, gitu. Ke kanan sanih katanya bahasa Arab ya. Sanih. Bila burung itu terbang ke kiri, mereka menamakannya dengan barih. Kalau terbangnya ke depan disebut natih. Dan manakala ke belakang maka mereka menyebutnya qaid. Sebagian kaum bangsa Arab menganggap sial dengan barih atau burungnya terbang ke kiri, dan menganggap mujur dengan sa'i. Burungnya terbang ke kanan, sa'i. Dan ada lagi yang berpendapat lain. Jadi macam-macam mereka berpendapat nih, karena mereka kan berdasarkan burung. Mengundi sesuatu juga burung terbangin kemana, terbang ke kiri, kanan, ke belakang, ke depan. Gitu. Zaman jahiliyah ya. Ya burung merpati berarti itu ya. Oh, nggak disebutin di sini. Ya. Ya Allah, mungkin pokoknya burung, cuma nggak disebutin burung merpati apa burung. Burung biasa. Iya. Di Arab kan burung merpati banyak ya. Berarti ini burung tadi kalau ke kiri sial, ke kanan sial juga. Iya, semuanya. Ya. Belakang ke depan. Ya kan kalau dibilang burung, jika burung itu terbang ke kanan maka mereka menamakan dengan sa'ih. Ya. Bila burung terbang ke kiri mereka menamakan dengan barih. Kalau terbang ke depan disebut natih, dan manakala ke belakang maka mereka menyebutnya qaid. Sebagian kaum bangsa Arab menganggap sial dengan barih. Ya, berarti ke kiri ya. Kiri barih.
Jadi kalau ke kiri sial kan enggak, kali ini enggak ada ucapannya di sini kan. Berarti yang kiri aja sih. Iya. Burungnya terbang ke kiri dan menganggap mujur dengan sa'ih. Kayak tadi ke kanan berarti ya. Mujur kanan ya, sa'ih. Burungnya terbang ke kanan dan ada lagi yang berpendapat lain. Kita lihat sini ya. Tatoyur merasa sial, artinya ya, tatoyur itu merasa sial. Nah, salah satu orang yang masuk surga tanpa hisab, nah ini nggak percaya dengan tatoyur tuh. Karena ada 3 tuh. Ya, yang pertama itu enggak minta diruqyah. Ya kan? Yang kedua tidak berobat dengan besi panas. Yang ketiga tidak percaya dengan sesuatu yang sial, itu tatayur. Nah, kalau yang 2 ini kan sebenarnya dibolehkan diruqyah itu. Secara syar'i tapi ya. Tapi kalau kita minta ruqyah, tolong ruqyah saya dong tadi ya. Nah, itu kita enggak termasuk dalam orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Sama berobat dengan besi panas juga dibolehkan. Kayak namanya. Gitu. Misalnya luka gitu kan. Itu juga dulu sering kan, misalnya kena beling ya, panasin aja gitu kan. Tambah melepuh dia. Jadi kayak infeksi mati kumannya, mulutnya gitu ya. Gitu. Jadi itu juga nggak termasuk ya? Nggak termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab, kan ada 3 tuh syaratnya itu. Tapi kalau maksudnya yang dimaksud nggak diminta itu gimana? Yang nggak meminta itu gimana? Kalau memang kondisinya harus, itu kan berarti Ya berarti bukan dia yang minta, orang lain. Tolong tadi ini adik saya nih ruqyah dong, nggak apa-apa kalau itu. Maksudnya secara pribadi ya? Iya, kayaknya yang syar'i ya. Itu dibolehkan. Ruqyah itu dibolehkan dalam Islam. Nggak, maksudnya termasuk orang yang tanpa hisab itu. Tapi tidak termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya, yang tanpa hisab misalnya, ya seperti Bapak katakan, kalau orang lain Dia sendiri, misalnya saya nih. dia sendiri. Saya Tapi sendiri. kalau orang lain meminta untuk kita itu Nggak apa-apa. Itu tanpa hisab juga. Nggak kena ini aturan ini gitu. Kalau itu sendiri, tolong dong ruqyah saya nih gitu. Nah, itu termasuk ini kena hukum ini itu. Ya. Tatoyur atau merasa sial tidak terbatas hanya pada terbangnya burung saja, tetapi pada nama-nama, bilangan, angka, orang-orang cacat dan sejenisnya. Semua itu diharamkan dalam syariat Islam dan dimasukkan dalam kategori perbuatan syirik oleh Rasulullah SAW. Karena orang yang bertatoyur menganggap hal-hal tersebut membawa untung dan celaka. Keyakinan seperti ini jelas menyalahi keyakinan terhadap takdir, ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ya. Hah? Kan masalah nama ini. Nah, iya masalah nama ya. Masalah nama. Oh, namanya ini sial nih, bawa sial misalnya gitu kan. Gitu kan. Makanya kalau namanya yang bagus lah. Kalau nama bagus jelek ya harus diganti. Seperti ada namanya setan kan ada tuh. Pernah nggak di TV lihat? Ya, KTP-nya namanya setan. Viral kan seperti itu. Ada yang ada yang namanya Tuhan ya. Enggak ada tuh bapaknya. Jadi intinya kalau ngasih nama yang bagus. Istilahnya doa ya, Pak. Doa, nama itu doa. Harapan ya. Iya. Enggak apa-apa itu, Pak. Enggak apa-apa kalau itu mah. Namanya harus bagus. Tapi kalau kita berkeyakinan karena namanya ini sehingga jadi murah rezeki, ya kan? Nah, itu kita punya keyakinan sebetulnya nggak boleh. Karena rezeki itu kan Allah yang ngatur, bukan nama kita. Tapi sebelum itu kan baik lagi itu, Pak. Baik, terus kita kenal semoga ini rezekinya ada. Iya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, itu kan doa. Itu doa kan. Kecuali kalau dia udah berhasil, ini gara-gara saya kasih nama ini nih. Ya, itu nggak boleh, nggak boleh. Ini gara-gara rezekinya saya kasih nama Sri rezeki. Ya, rezeki. Karena nama Bejo juga bagus tuh kan. Itu kan orang yang bawa rezeki kan, keberuntungan. Itu bagus kan bahasa Jawa ya. Saya pasti. Tapi nggak boleh kita meyakin bahwa karena nama ini nih gua jadi begini, atau begitu kita nama ini ternyata sial. Kan bingung ya kan gitu. Jadi nggak boleh tergantung dengan kayak gitu. Syekh Muhammad bin Salih
Al-Utsaimin rahimahullah yang wafat tahun 1421 Hijriah berkata, tatoyur adalah menganggap sial atas apa yang dilihat, didengar, atau yang diketahui, seperti yang dilihat yaitu melihat sesuatu yang menakutkan, yang didengar seperti mendengar burung gagak. Kan ada tuh, wah, wah ada yang mati ntar nih. Nah itu termasuk tatayur tuh. Mantu. Iya, hantu. Burung hantu depan rumah. Jangan-jangan ada ini. Nah, itu tuh namanya tatayur. Tapi kalau itu kan kadang-kadang udah kebiasaan, karena itu udah. Nah iya itu kebiasaan yang ini, kebiasaan yang menyimpang lah. Animisme kan begitu rata-rata ya kan? Itu percayaannya. Sampai di tempat saya juga dulu ya di Tanjung Karang itu namanya kampung ya. Jadi kalau ada burung gagak kan sering tiap sore burung gagak tuh banyak loh Pak. Gak tahu dari mana itu. Kuak gitu kan. Sekarang udah nggak ada sih, udah kotak semua. Dari mana itu? Jadi orang burung kuntul juga kan nggak ada kayak. Orang nggak tahu burung itu burung apa itu. Ya, kuntul dulu. Di sawah-sawah banyak kan? Kan udah nggak. Ya, jadi Udah punah. Akhirnya nggak ada. yang didengar seperti mendengar burung gagak, dan yang diketahui seperti mengetahui tanggal, angka atau bilangan. Tatoyur menafikan, meniadakan tauhid dari dua segi. Misalnya nih, contoh orang mau nikahan, ya kan? Tanggal berapa lahirnya? Bulan apa? Kamu yang laki tanggal berapa? Bulan apa? Ini nggak cocok nih, misalnya gitu kan? Jangan di bulan ini, di bulan apa gitu kan? Nah itu termasuk tatayur itu. Kalau udah dia melakukan gimana Pak? Karena nggak tahu. Ya, kalau nggak tahu itu kan hukumnya nggak ada. Gitu. Tapi kebanyakan nih wawal ya orang Jawa begitu rata-rata Pak. Iya, karena udah kebudayaan dia seperti itu. Iya kan. Tapi kita nasihat, kita ajarin. Yang penting hari baik itu ya hari ikutin itu aja. Ya hari-hari yang di bulan 4 itu kan. Tuh. Nah, itu nggak boleh itu juga tuh. Coba hotel, mana ada nomor 13? Pasti 12A, 12B. Kalau Cina 14 ya, Pak. 14 ya. Gak ada tuh nomor. Iya, gak ada nomor 14 ya. Gak mau dia. Bawa sial. Nah itu punya keyakinan seperti itu juga tuh termasuk syirik. Hari ini sama dengan percaya dengan angka-angka, bilangan. Ya. Tatayur menafikan atau meniadakan tauhid dari dua segi. Yang pertama, orang bertatayur tidak memiliki rasa tawakal kepada Allah Azza wa Jalla dan senantiasa bergantung kepada selain Allah. Yang pertama. Yang kedua, ia bergantung kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya dan merupakan sesuatu yang termasuk tahayul. Nah, itu tadi kan tahayul kan? Dan keraguan-raguan. Tahayul itu percaya selain Allah kan namanya kan itu tahayul. Misalnya cerita macam-macam gitu kan, percaya dia. Oh gitu. Kalau saya Mistik-mistik gitu. Kalau saya tahayul itu apa cerita mistik. mistik gitu. Iya. Bohong gitu loh. Iya. Tapi orang meyakinin benar gimana tuh kan? Orang meyakinin benar. Gitu. Nah, itu kan nggak boleh. Tapi kalau kaitannya kencing di mana-mana itu memang nggak boleh menurut sunnahnya Pak. Nggak boleh. Boleh kencing di bawah pohon ya. Nah. Jangan di situ tahayul apa itu nanti. Ada mbahnya gitu. Orang lewat, mbah izin ya. Nggak boleh. Kalau kencing ya nggak boleh tapi harus cebok kan. Kalau terpaksa apa boleh buat kan di tol misalnya gitu kan di samping mobil aja tutup pintu. Tapi kalau samping mobil dimarahin Pak. Kan nggak tahu. Bentak. Kalau mobil kita sendiri samping mau bentak. Sedangkan naik bis di tol. Kalau di tol. Di tol kan. Pak saya berhenti sebentar boleh nggak Pak? Ngapain kencing? Nanti Pak tunggu aja nanti. Nggak bisa saya pulang. Akhirnya berhenti kan di pinggir. Berhenti saya nggak lari ke jauh kan ada pohon. Pinggir aja ke jauh pohon. Saya mepet ke pohon dimarahin.
Saya nggak tahan Pak itu aja. Udah ke sana. Udah ke sana. Itu Mesir. Oh, bukan mereka. Itu ke Cirebon. Hah? Pulang ke Cirebon. Iya, udah gitu. Akhirnya di lapang gitu ngadep ke sana, Pak. Enggak ada aling-aling. Iya. Nah, itu bis murah sih ya. Kalau misalkan ada ini tempat tipis ya. Kacau. Terus ekonomis. Iya, ekonomis. AC alam, Pak. Masih alam iya. Kemudian selanjutnya ya, Ibnul Qayyim rahimahullah kembali menuturkan orang yang bertatayur itu tersiksa jiwanya, sempit dadanya, tidak pernah tenang, buruk akhlaknya dan mudah terpengaruh oleh apa yang dilihat dan didengarnya. Mereka menjadi orang yang paling penakut, paling sempit hidupnya dan paling gelisah jiwanya. Banyak yang memelihara dan menjaga hal-hal yang tidak memberi manfaat dan mudarat kepadanya. Tidak sedikit dari mereka yang kehilangan peluang dan kesempatan untuk berbuat kebajikan. Dalilnya firman Allah surat Al-A'raf ayat 131. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa iza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bimusa wa man ma'ah ala innama ta'iruhum indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Artinya kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata, ini disebabkan usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka melemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang bersamanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah. Dan akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Al-A'raf ayat 131. Kalau kita senang aja karena usaha dia sendiri. Kayak Korun tuh kan. Ini Karena Musa ya. iya, ini hasil usaha saya karena saya ahli ekonomi, ahli berdagang, jadi harta saya banyak gitu kan. Dia nggak mengakuin Allah bahwa itu dari Allah, nggak mengakuin dia. Gitu. Makanya dibenamkan sama Allah kan, semua hartanya. Lo mau bilang apa dia kan? Korun itu. Nggak bisa dicari, nggak bisa digali. Bisa. Enggak, dia bisa aja. Makanya kalau ketemu harta karun itu di laut tuh harta karun. Korun. Gitu. Ini harta korun nih. Iya. Pada korunnya di mana, hartanya di mana? Dan 5. Harun dia. Atau kalau Ya gitu ya. Nah, itu jadi kalau giliran sial Musa yang disalahin. Gara-gara ada Musa dia. Jadi nggak boleh gitu ya. Kemudian Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah yang wafat tahun 310 Hijriah dalam tafsirnya mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan bahwa apabila pengikut Fir'aun mendapat keselamatan, kesuburan, keuntungan, kemakmuran dan banyak rezeki serta menemukan kesenangan duniawi, mereka mengatakan kami memang lebih pantas mendapatkan semua ini. Ya kan tadi kayak Korun ya, saya yang pintar kok gitu. Sebaliknya, manakala tertimpa kejelekan berupa kekeringan, bencana dan musibah, mereka bertatayur kepada Musa. Musa yang disalahin kan, ini gara-gara utusan Allah dia katanya gitu. Dan orang-orang yang besertanya gitu, yakni melemparkan penyebabnya kepada Musa dan para pengikutnya. Mereka mengatakan, sejak kedatangan Musa kita kehilangan kemakmuran, kesuburan dan tertimpa krisis. Oh, ya kan? Kalau senang, ini usaha saya nih, kan gitu. Susah, lu nih gitu. Karena kita nggak boleh, ngomongin anak gitu. Kan ada tuh orang, gara-gara lu nih, gue bicara gitu nggak boleh itu. Semua itu Allah, takdir Allah, kita nggak percaya takdir kan gitu. Nah kalau di pesawat yang orang mengucap gitu Pak.
yang kemarin meledak. Kalau firasat nggak punya firasat itu gimana? Firasat nggak apa-apa, boleh dibenarkan. Nggak, Orang soleh itu gitu. kan satu keluarga meninggal itu. Hmm. Ditanya nggak ada firasat apa-apa gitu. Bertanya firasat. Oh. Firasat itu biasanya, firasat itu hampir sama dengan apa ya? Firasat itu dibenarkan sih. Benar kan? Asal yang benar ya. Jangan apa apa namanya ya? Mengartikan sendiri misalnya gitu kan. Ya kalau ada firasat, orang biasanya juga ada juga yang mau wafat ada firasat dia. Tapi dia nggak tahu kalau dia itu akan wafat. Nggak tahu, tapi ada firasat dia itu gitu. Dia kan keluarga itu tanyain, nggak ada firasat apa-apa. Nggak ada memang. Tapi meninggal satu keluarga semua itu. Ya. Yang Itu takdir pesawat namanya. itu. Satu keluarga. Takdir. Sama aja nyanyi yang firasatnya nyanyi. Kan nyanyi kan padahal itu nggak sengaja nyanyi itu. Jangan ditanya aku pergi. Jadi viral juga tuh lagu ya. Padahal dia nggak sengaja nyanyi gitu. Nggak perlu nanya pergi. Gitu. Gitu ya. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah berkata, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa keberuntungan, kemakmuran dan keburukan serta bencana kaum Firaun dan yang lainnya tidak lain adalah ketetapan yang baik dan yang buruk semuanya dari Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui sehingga mereka menuduh Musa alaihissalam dan pengikutnya sebagai penyebabnya. Ini tafsir Ibnu Jarir ya. At-Tabari, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari bab 6 halaman 30-31 dan dengan ringkas. Kemudian tiaroh termasuk syirik yang menafikan kesempurnaan tauhid karena ia berasal dari apa yang disampaikan syaitan berupa godaan dan bisikannya. Tiaroh itu syirik. Tiaroh itu syirik ya. Tiaroh itu syirik. Sabda Nabi ya. Dan setiap orang pasti pernah terlintas dalam hatinya sesuatu dari hal ini. Hanya saja Allah menghilangkannya dengan tawakal kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad nomor 909, Abu Daud nomor 3910 dan At-Tirmizi nomor 1614, Ibnu Majah nomor 3538, Ahmad bab 1 halaman 389. Kemudian dalam Sahih Muslim disebutkan dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata kepada Rasulullah SAW, di antara kami ada orang yang bertatayur. Lalu beliau SAW bersabda, itu adalah sesuatu yang akan kalian temui dalam diri kalian. Akan tetapi janganlah engkau jadikan ia sebagai penghalang bagimu. Jadi terlintas ada. Misalnya kayak tadi firasat gitu kan ya. Terlintas dalam ada, tapi kita jangan tergantung pada itu. Maksudnya di sini nggak boleh. Semua itu dari Allah kok. Tapi kalau kejadian sempat dicegah, terus dia berbaga-baga gimana? Cegah gimana? Misalnya, jangan berangkat hari Kamis, gitu kan? Itu hari nggak baik. Begitu mau dia nurutin, nggak berangkat hari Kamis, terus yang lainnya berangkat hari Kamis, cilaka gitu, meledak gitu misalnya. Lalu yang nyaranin itu gara-gara gue itu. Ya nggak pergi ya kan? Coba lu kalau pergi ikut. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh gitu berprasangka gitu. Karena bukan kan tadi dijelasin keburukan dan kebaikan itu datang dari Allah. Kalau Allah nggak takdirkan nggak bakalan bisa. Gitu. Itu akhirnya jadi ujub juga kan? Jadi banyak yang datang Pak ya. Iya. Akhirnya minta sama dia ya kan. Nah, itu. Jadi begitu. Kemudian dengan ini beliau mengabarkan bahwa rasa sial dan nasib malang yang ditimbulkan dari sikap tatayur ini hanya pada diri dan keyakinannya, bukan pada sesuatu yang ditatayurkan. Maka prasangka, rasa takut dan kemusyrikannya itulah yang membuatnya tatayur dan menghalangi dirinya untuk
berbuat sesuatu yang bermanfaat, bukan apa yang dilihat dan didengarnya. Kemudian Rasulullah SAW menerangkan permasalahan tersebut kepada umatnya tentang kesesatan tatoyur supaya mereka mengetahui bahwa Allah SWT tidak memberikan kepada mereka suatu alamat atau tanda atas kesialan atau menjadikannya sebab bagi apa yang mereka takutkan dan khawatirkan, supaya hati mereka menjadi tenang dan jiwa mereka menjadi damai di hadapan Allah yang Maha Suci. Kalau kita yakin pada Allah, itu kita tenang, ya kan? Misalnya kita naik pesawat itu kan, apa goncangan itu kan serem tuh Pak. Kita kalau Allah nggak jatuh nggak bakalan jatuh. Makanya kita banyak istighfar aja, kalau jatuhnya surga kita kan lagi istighfar kan nanti. Jadi kemarin berarti surga semua juga. Oleh karena Allah, Ya mungkin aja, bisa aja. Tapi jarang Pak. Saya ngalami dari Jepang masuk Korea, ngendap semalam dari Korea naik Korea Airlines. Itu gua turbulence. Itu nggak ada yang ngucap kalimat Allah kecuali paling teriak-teriak doang kan? Iya, nah benar. Nggak ada itu kalimat Allah tuh nggak ada ucapan. Tergantung keimanan juga Pak, tergantung keimanan. Enggak, sekarang-kadang Pak, ada orang juga Islam, tapi keimanannya emang kurang. Jadi nggak ada istilahnya kalimat Allah itu diucapkan, gitu kan? Nah itu dari kotak hitam ya kelihatan. Kalau Thailand memang agamis, rajin sedekah, dia buat kalimat-kalimat, dia mencapai ke langit itu mencari Allah itu nggak akan ketemu gitu loh. Ini ya, sebenarnya kuat memang. Tapi itu dikatakan lagi kembali kepada Allah, Allah yang melaksanain, Allah yang hidupin, Allah yang matikan. Iya. Gitu loh. Jadi kalau kita serahkan sama Allah, tinggal Allah yang atur mati hidup kita mulai. Ya emang harus begitu. Itulah namanya tauhid ya. Nah itu lagi belajar tauhid. Udah pasrah. Pasrah. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Saya umbil abi walatis sama ini masalahnya. Iya bagus tuh doanya. Doa zikir pagi. Ya telah diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengurungkan niatnya karena tiaroh atau tatayur tadi ya, maka ia telah berbuat syirik. Para sahabat bertanya, lalu apakah tebusannya? Beliau SAW menjawab, hendaklah ia mengucapkan, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari Engkau. Tiadalah burung itu yang dijadikan objek tatayur, melainkan makhlukmu, dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Hadis riwayat Ahmad bab 2 halaman 220 dan yang disahihkan oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir dalam Tahqiq Musnad Imam Ahmad, nomornya 7045. Kemudian pengharaman tiaroh didasarkan pada beberapa hal. Dalam tiaroh terkandung, yang pertama ya, dalam tiaroh terkandung sikap bergantung kepada selain Allah. Nah, makanya nggak boleh kan bergantung selain Allah itu apa aja, dia bergantung kepada apa aja gitu. Tapi kita cukup sama Allah aja, harusnya sudah cukup. Ya. Seperti yang kemarin tuh hasbi Allah, kalau sendirian kan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Kalau rame-rame hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang sebagai wakil gitu. Yang kedua, tiaroh melahirkan perasaan takut, tidak aman dari banyak hal dalam diri seseorang. Sesuatu yang pada gilirannya menyebabkan kegoncangan jiwa yang dapat mempengaruhi proses kerjanya sebagai kehilapan sebagai khalifah di muka bumi. Yang ketiga, tiaroh membuka jalan penyebaran khurafat dalam masyarakat dengan jalan memberikan kemampuan mendatang, ya, memberikan kemampuan mendatangkan manfaat dan mudarat atau mempengaruhi jalan hidup manusia.
kepada berbagai jenis makhluk yang sebenarnya tidak mereka miliki. Pada gilirannya itu akan mengantar kepada perbuatan syirik besar. Ya kayak orang-orang sufi itu kan keyakinan dia kan begitu. Ya. Jadi kebanyakan mistiknya. Ya. Banyak setik sih. Hah? Tapi kalau dia tuh sufi itu kan kalau ibadah haji Pak, itu kita mesti hati-hati Pak. Kalau diatur sama rombongan kita dari ini mulai berjual dari sana gitu, dan ngikutin orang dari Mina satu, jangan. Itu orang sufi itu semua Pak. Itu kemarin tuh saya itu Pak, itu bukan ada masalah, ada raja lewat, ini lewat, itu nggak ada Pak, nggak ditutup, mereka balik arah. Sufi itu. Iya, dia sengaja mau mati keinjak-injak aja. Orang kita mau ngeliat ngapain orang rebut-rebutan jalan berani. Kita ngeliat Pak, tapi kita nggak ala ibadah ya Pak, nggak mikir. Saya pikir jalan aja lewatin. Pulangnya tuh lihat Pak, lihat. Mau rumahnya pagar, ngapain tuh orang itu? Tuh Pak. Kira-kira berapa jam kemudian? Ya karena dia beribadahnya bukan berdasarkan apa ya syariat, berdasarkan mimpi, ya kan, berdasarkan apa ya, yang hal-hal yang ini gitu loh, yang gaib yang dia sebenarnya kan nggak tahu manusia, Nabi aja nggak tahu yang gaib gitu kan. Bahkan dia meninggal pun yang tua-tua pada meninggal. Dia bisa Insya Allah ya, habis ya satu bab lumayan. Saja bisa kita pelajarin, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita yang tadinya kita nggak tahu tatayur tahayul gitu kan. Jadi sekarang kalau kita tahu ya. Tapi banyak juga orang yang percaya. Yang benar itu datang dari Allah, yang salah itu datang dari diri saya karena kebodohan saya, karena minimnya ilmu saya mohon ampun kepada Allah. Semoga ini bermanfaat untuk kita ya, untuk kita semua. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.